Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sarung Elit, sambat seru ngomongin ekonomi langit. Bersama saya Fadel dan sekarang saya bersama Mas Naufal Rizqullah Al-Banjari. Masya Allah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat dan bahagia tentunya. Masya Allah, Masya Allah. Dipanggilnya Mas Naufal ya? Iya betul. Tapi Oh. kalau di FJ manggil Bapak. Oh, dipanggilnya Atau Bapak. Pak Korek. Emang udah panggilan sehari-hari itu Pak ya? Iya, Siap, betul. siap, siap. Gimana nih? Udah makan belum? Alhamdulillah sudah dong. Ya, alhamdulillah ya. Udah ngopi? Wah kalau ngopi belum, nanti melek terus nanti kan. Bahaya, Bahaya. ya. Iya. Bahaya, nanti nggak bisa tidur, besoknya malah ngantuk ya. Iya, Siap, betul. siap, siap. Oke, kita pengen tahu nih, seorang Mas Naufal Rizqullah Al-Banjari, seorang Mas Naufal itu siapa sih sebenarnya gitu? Kita pengen tahu siapa, gimana, proses apa yang sudah dilalui oleh seorang Mas Naufal sehingga bisa menjadi pribadi yang seperti sekarang gitu. Oke, terima kasih banyak buat pertanyaan ya tentunya. Aku ingin mengucapkan selamat siang Oke. dan buat semuanya ya tentunya dimanapun udah ada ya di podcast Posisi Jabodetabek ini. Iya. Ya, pertanyaan bagus ya. Karena gini, aku tuh tipe orang yang jarang ditanya seperti hal kayak gini gitu. Ya, karena aku anak tunggal, teman-teman ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, tapi kalau sebut nama panjang ya Naufal Rizqullah Banjari ya. Ya, biasa dipanggil Naufal, tapi kalau David tadi manggilnya Pak Korek. Pak Korek. Ya, Iya. gitu. Ya, kalau saya tuh gini ya. Saya tuh dari keluarga yang sederhana ya. Yang mana orang tua saya tuh tidak berikan suatu kemanjaan gitu. Oh, Ya, karena anak tunggal gitu Iya. kan. Anak tunggal biasanya kan selalu dimanja gitu kan. betul, betul, betul. Tapi kalau orang tua saya tuh tidak sama sekali. Keren banget. Ya, termasuk hari ini juga saya diamanahkan jadi korek. Itu adalah sebuah hal yang luar biasa gitu bagi anak tunggal. Iya. Karena jarang-jarang kan orang tua ngasih izin ya, orang tua khawatiran gitu kan. Iya. Makanya karena sebuah kepercayaan lah itu orang tua memberikan sebuah restu pada saya ketika saya ingin daftarkan diri untuk jadi calon koordinator regional Posisi Jabodetabek. Kayak gitu. Oke. Terus ya selama ini ya selama perjalanan waktu saya mengikuti proses semua. Ya proses pembelajaran, proses pengalaman gitu kan. Dan itu semua menjadi sebuah bekal gitu. Hingga hari saya menjadi pemimpin gitu buat teman-teman di Jabodetabek. Ya seperti itulah kehidupan saya, sederhana, gak muluk-muluk gitu. Dan memang gak ada ambisi besar untuk apa ya, untuk setelah buat ini lah mendapatkan kepentingan diri sendiri itu enggak sama sekali Betul, gitu. betul, betul. Ya kayak Masya gitu Allah. saya dalam background diri saya dan seterusnya. Oke. Gitu, Mas Fadel. Kuliah di mana, Mas? Kuliah aku di tahu nggak Taskia? Heeh. Taskia Tahu, Sentul tahu. Bogor. Sentul, Bogor. Iya, yang pendirinya tuh ini Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Beliau Oh. pakar ekonomi Islam. Masya Allah. Betul, betul, Ya. betul, 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 betul. Ya, aku di situ kuliah ya dari tahun 2018. Oke. Dari tahun 2018, sekarang sudah semester berapa? semester 8 Bu. lagi skripsian. Ntar lagi kelar korek langsung lulus gitu kan. Insya Allah. Mohon doanya ya teman-teman semua Insya semoga Allah. biar ya skripsiku dimudahkan sampai nanti Iya, akhirnya. Masya Kayak Allah. gitu. Habis toga hitam, mudah-mudahan toga merah habis itu ya. Oh, siap, siap. Toga putih ya. Siap, siap. Bisa aja. Oke, aku penasaran nih. Ini nama dari nama Mas Naufal nih. Ya. Namanya Naufal Rizqullah Al-Banjari. Itu kan. Iya. Asal berarti dari mana? Apakah dari Banjarmasin Oke. atau dari mana? Oke, seru nih ya. Jadi aku tuh lahir di Jakarta, Ya. ya. Tanggal 19 Februari tahun 2000, Iya. ya. Orang tua aku tuh Jawa semua. Masya Allah. Ayah tuh asli Solo, kemudian ibu asli Madiun. Oh, jadi nggak ada Banjar-Banjarnya. Nah, tadi dulu belum Ya. selesai Oke, ini. silakan lanjut. Nah, kakek saya almarhum itu dari Banjarmasin. Oh, Masya Allah. Merantau ke Solo Oke. untuk menjadi guru di sana. Oh, guru. Jadi marga Al-Banjari itu dari kakek. Dari kakek. Betul. Berarti dari siapa nih yang dapat dari bapak? Bapak, keluarga dari bapak. Bapak berarti Al-Banjari juga. Ya, betul. Ayah saya marga Al-Banjari juga. Oh, Kayak Masya Allah. gitu. Jadi malah jadi marga Turun sekeluarga ya. menurun, betul sekali. Keren. Mantap banget sih, Masya Allah. Siap. Oke, aku mau tanya nih. Tadi udah disinggung sedikit tentang Posisi Jabodetabek ya. Yang menginginkan ente itu atau misalkan menyebabkan antum itu berniat menjadi seorang korek itu apa sih Mas kira-kira? Ya, jadi gini ceritanya itu dulu
saya tidak punya cita-cita atau tidak ada keinginan gitu untuk melanjutkan organisasi ya misalnya Fossil Bertabek lah. Itu nggak ada sama sekali. Jadi sudah beres di organisasi Kasih Progres dulu ya. Dulu Kasih Progres kan. Kasih Progres ya, betul. Nah, udah tuh demisioner beres kan gitu. Tapi 2 bulan sebelum ada yang murek gitu, tepatnya di forum FLF ya, atau Fossil Leadership Forum. Yang mana tuh ada forum tingkat paling atas kan untuk pengkaderan gitu kan. Saya memikirkan gitu, kalau saya itu berhenti organisasi di semester akhir pasti kosong gitu. Dan saya tipe orang tuh yang apa ya, kalau nggak ada aktivitas tuh betul-betul kosong, hampa. Kayak aduh, kayak gimana sih gitu kan. Makanya saya berkonsultasi lah kepada kakak alumni gitu. Yang rata-rata itu adalah dari ya dulu Presnas Pose gitu kan, dan juga Bapernas juga tentunya. Ya udah saya konsultasi gitu kan, minta pendapat gitu, dan akhirnya saya menemukan sebuah ya mungkin pencerahan gitu kan, bahwasanya ya lebih tepat saya itu jadi koordinator regional Fossil Bertabek. Tapi gini, teman-teman KASI itu malah menginginkan saya tuh untuk jadi Capresnas. Masya Allah. Padahal saya itu bukan ketua KASI dulu. Saya tuh ketua departemen ya, pada departemen bukan ketua KASI gitu. Tapi ujung-ujungnya diminta untuk jadi Capresnas gitu. Ya padahal di saya tuh nggak ada ini kan, basic lah di Fose dulu, jadi pengurus Fose di regional atau nasional nggak ada sama sekali gitu. Makanya saya memilih yang lebih realistis itu jadi korek kayak gitu. Jadi intinya ya tadi ngisi waktu kosong, yang pertama, yang kedua pengabdian gitu. Pengabdian tuh bagi saya adalah sebuah hal yang paling berkesan gitu. Karena tadi ya kita nggak dibayar gitu kan, kita masih dakwah, mahasiswa, aktivis gitu kan. Kita adalah yang diharapkan adalah kita bisa dapatkan banyak pembelajaran gitu kan. Pembelajaran bisa ya digunakan buat kedepannya gitu kan. Ya tentunya nanti buat masa depan kita masing-masing. Kayak gitu. Masya Allah. Oke. Ani mau tanya nih sekarang, definisi pemimpin menurut ente itu seperti apa? Karena udah tadi di awal jadi kepala departemen, habis itu langsung loncat sebagai korek ya. Masya Allah, keren banget sih asli, keren banget asli. Aku kasih jempol 2 jempol nih. Makasih. Definisi pemimpin itu menurut ente seperti apa? Apa sih sebenarnya siapa sih? Apa sih pemimpin itu menurut ente? Ya, jadi gini, sebenarnya tuh aku dulu tuh orang organisasi dulu. Di SMA aku udah aktif. Dulu aku di OSIS dulu. Ya, OSIS aku pernah, pengurus OSIS gitu kan. Bahkan dulu aku cuma 1 tahun doang di OSIS. Dan ada peluang juga jadi ketua OSIS dulunya. Cuman qadarullah udah dapat amanah duluan. Dulu eskulnya di Rohis atau Remaja Islam. Siap. Ya, aku kan di SMA negeri ya. Ada Rohisnya, eskulnya Rohis, gitu. ada OSISnya. Nah, di Rohisnya aku jadi ketua umum. Keren. Jadi Pantesan. basic pengalaman jadi pemimpin itu sudah ada dari SMA. Udah dari SMA. Betul. Jadi dulu jadi ketua Rohis sana dan banyak pembelajaran. Karena dulu tuh aku tuh orang introvert teman-teman ya, orang introvert yang nggak bisa ngomong apa-apa, yang ragu, gugup gitu kan. Tapi ketika diamanahkan jadi pemimpin harus dipaksakan gitu, untuk bisa berani berbicara gitu kan. Termasuk tadi kita bisa memimpin banyak orang kayak gitu. Nah lanjut cerita, sudah SMA ya, lulus SMA, lanjut ke perkuliahan, ke kampus. Nah masuk kampus juga itu saya tidak ada niatan sama sekali untuk jadi pemimpin organisasi di kampus tuh, baik itu di himpunan atau BEM gitu ataupun yang lainnya gitu. Ya udah pada akhirnya dulu saya ikut organisasi aja, kayak misalkan dulu di tahun pertama ikut di DKM kan, DKM matrikulasi atau asrama kampus gitu, pengurus di sana. Kemudian pas pindah ke kampus utama di Sentul, saya ikut organisasi yang betul-betul positif lingkungannya gitu. Salah satunya Kasih Progres ya, atau kelompok studi ekonomi Islam. Ya, namanya Progres namanya di sana gitu kan. Kepanjangannya apa? Progres Pelopor Gerakan Ekonomi Syariah. Keren banget. Itu kasih aku ya. Masya Allah. Bisa ditengok di IG Progres Taskia. Oke, Progres Taskia ya, silakan dilihat. Silakan di follow, jangan lupa. Oke. Nah, kemudian lanjut cerita, yaudah saya dulu banyak kesempatan lah ya untuk jadi ketua Progres, pernah juga. Bahkan pernah juga dulu saya dikasih peluang buat jadi calon presma atau rutin mahasiswa di BEM Taskia kayak gitu. Cuman saya tipe orang yang gak oportunis, saya menolak itu semua. Karena tadi saya udah punya amanah di Kasih Progres. Dan saya lebih konsen di sana. Tuntasin satu-satu. Betul. Harus fokus teman-teman. Jadi kuncinya fokus gitu kan.
dan itu menjadi sebuah kunci keberhasilan kita untuk bisa lebih banyak mempelajari sesuatu. Ya sesuatu tadi kita bisa jadi pemimpin gitu. Banyak hikmah pasti ya gitu kan. Artinya pemimpin itu harus punya fokus, target, kemudian dia harus apa ya, nggak ya yang penting ngelihat kanan kiri gitu kan. Kalau misal punya organisasi ya tongkrongin sampai habis gitu kan, sampai mentok apa yang udah dicapai, dan betul-betul udah punya planning sebetulnya gitu. Ya karena itu penting ya. Jadi kita sebagai generasi muda ya, boleh kita lakuin sesuatu banyak hal ya, tetapi harus fokus kalau udah jadi sesuatu gitu. Ya sampai kita punya pengalaman jadi pemimpin gitu, itu penting gitu. Ya dari situlah saya bisa jadi hari ini kan jadi pelayan teman-teman di Jabodetabek tentunya gitu. Karena belajar dari situ, semua banyak permasalahan, banyak ujian, banyak tantangan, dan kemudian jadi akumulasi pengalaman kayak gitu. Itulah jadi latar belakang saya tuh dulu ya, pemimpin tuh penting ya. Jadi pemimpin tuh intinya keberpihakan. Ya. Ketika kita memiliki ini ya, sesuatu keinginan gitu kan, maka dijalanin gitu. Berpihak ke arah sana, fokus gitu. Sama juga ketika jadi pemimpin gitu. Ketika kita buat program ya, atau kita buat keputusan gitu, itu mempengaruhi apa yang kita pimpin gitu. Misal kita buat kebijakan A, maka akan kemana nih kebijakan ini gitu kan. Nah makanya disitulah pemimpin terkait masalah keberpihakan atau dipimpinnya atau seterusnya kayak gitu. Oke, baik. Mungkin dari pembincangan tadi kita udah tahu, alhamdulillah, dari seorang Mas Noval itu ternyata punya seorang anak tunggal yang dia itu sebetulnya punya peluang untuk dimanja tapi tidak memilih untuk dimanja. Masya Allah, keren banget sih sebenarnya. Dan sebetulnya kita juga anak-anak yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu sebetulnya cukup beruntung dan harus harus punya keinginan untuk menjadi lebih mandiri, dan harus punya mindset kalau kita itu bakal sendiri nanti, betul gitu kan. Kita bakal sendiri dan kita harus fighting sendiri gitu. Baik, mungkin kayaknya karena waktu udah kita terbatas waktu ya, karena nanti bakal pasti teman-teman yang lain mungkin kayaknya bakal kepo juga nih sama Mas Noval. Kita tunggu di podcast selanjutnya, dan insyaallah kita bakal tanya-tanya Mas Noval apa sih gimananya nanti lah gitu ya. Oke, makasih Mas Noval udah datang ke podcast Sarung Elit. Siap. Tapi jangan lupa juga follow IG aku ya di @novalalbanjari. Untuk pintas dengan aku di Instagram juga @novalalbanjari. Kemudian jangan lupa juga nih kita mau promosi juga dong. Jangan lupa follow @pose_jabodetabek di Instagram, dan di like di Facebook Pose Jabodetabek untuk untuk konten-konten dari Minje. Karena kita di FJ itu kita dikenal dengan Minje, Masya Allah, Minje. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi role model oleh orang-orang yang memiliki keinginan untuk memimpin, dan kemudian bisa menjadi salah satu acuan juga buat orang bagaimana bisa ada sekarang aku ngelihat dua sisi. Pertama dari Mas Noval yang pertama mungkin aku dari Mas Noval yang istilahnya sudah terdidik untuk mandiri, dan yang kedua aku ngelihat poin yang selanjutnya itu adalah keberhasilan dari orang tuanya Mas Noval gitu. Jadi bagaimana seorang orang tua ketika mereka memiliki seorang anak, mereka memilih untuk mendewasakan anak tersebut, dan akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin seperti Mas Noval ini. Masya Allah. Makasih banyak Mas Noval. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan ketemu lagi, Insya Allah. Kita ngobrol-ngobrol lagi, dan mudah-mudahan bisa kita bahas-bahas lagi lah. Mungkin ada yang kepo dengan seorang Mas Noval lagi. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih, syukron, jazakumullah khairan. Saya Fadel dan Mas Noval pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.